Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Agama kelas C. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan peran masing-masing. Saya Deren Andika dengan NIM G1D1248084. Di sini saya berperan sebagai satpam dan manajer. Saya Shalsa Aliza Rizky dengan NIM G1D1248092 sebagai Kania. Saya Fadila Azani dengan NIM G1D1248073 berperan sebagai Kania, kakak dari Rania, pasien VIP di rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Elisa Tasau dengan NIM G1D1248083. Di sini saya berperan sebagai tenaga kesehatan. Perkenalkan, nama saya Niki Yulianti dengan NIM G1D12409. Peran saya sebagai Ibu Siti, pasien dari kalangan bawah. Perkenalkan, nama saya Dinda Punika dengan NIM G1D1248091. Di sini saya berperan sebagai tenaga kesehatan. Baiklah, berikut ini kami akan menampilkan film pendek kami yang bertema Senjangan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan dengan judul Setara di Hadapan Sehat. Berikut video. Ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya mau periksa. Enggak Ibu, saya bikin nomor antrian. Iya Pak. Ini Bu nomor antriannya, dan Ibu silakan tunggu dulu di sana. Makasih ya Pak. Sore kamu. Kayak kesakitan deh. Aku udah mulai. Dengan antrian nomor 26 atas nama Ibu Siti. Pak, bisa nggak saya diperiksa sekarang? Mohon maaf Ibu, silakan mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Tapi saya ini udah ditungguin loh. Gak bisa Ibu, ini sudah kebijakan di rumah sakit ini. Saya ini pasien VIP loh, dan saya juga kenal siapa manajer di sini. Mohon maaf Ibu, tolong ikuti peraturan yang ada. Teleponnya kamu? Tapi Ibu, Ini Pak. baik Ibu, silakan Ibu menuju ruangan 3 yang ada di sana. Baik Pak. Mari dulu masuk. Baik Ibu. Keluhannya apa? Udah beberapa hari ini dok, saya demam itu gak sembuh-sembuh dok. Demamnya udah berapa lama? Udah semingguan dok, udah semingguan gak sembuh-sembuh. Oke, semingguan. Ada keluhan lain Ibu? Keluhannya sih kayak batuk, pilek itu aja saja. Ibu nafsu makannya bagus? Kurang dok, kurang. Kayak satu kali makan cuma sehari terus kayak gitu. Oke. Baik Ibu, saya izin periksa ya. Gitu. Halo dok, Iya, halo Pak. saya dapat kabar dari klien kita bahwasannya pelayanan di tempat kita buruk. Kalian tidak memberikan pelayanan sesuai yang mereka mau. Iya, mohon maaf Pak atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saya janji ini terakhir kalinya Pak. Beritahu yang lain. Iya, nanti saya sampaikan ke rekan-rekan yang lainnya. Kalau tidak begini saja, saya sekarang yang ke sana. Halo Pak. Pak. Sus, saya sudah mulai merasa tertekan. Bukan hanya karena pasien kaya yang tidak puas, tetapi juga dari atasan yang terus menekan saya. Mereka khawatir reputasi klinik bisa tercemar karena pasien kaya yang merasa diperlakukan tidak adil. Padahal saya berusaha memberikan perawatan terbaik untuk semua pasien tanpa memandang status sosial mereka. Benar dok, saya mulai merasa
juga merasakannya. Kayak semua keputusan yang kita buat seperti dipertaruhkan, terutama kalau yang merasa dirugikan. Orang ada memiliki pengaruh. Saya sudah melihat sendiri bagaimana mereka mempengaruhi suasana di klinik ini. Tapi ini bukan tentang uang atau status sosial. Ini tentang keselamatan pasien. Kenapa mereka tidak bisa mengerti itu? Kita bukan tenaga kesehatan yang hanya bekerja untuk uang. Kita di sini untuk menyelamatkan hidup, bukan untuk memilih berdasarkan siapa yang paling kaya. Benar dok, dan saya akan tetap mendukung Anda. Saya akan terus berusaha untuk tidak membiarkan keadaan mengubah prinsip saya. Kita harus tetap adil meskipun kadang terasa berat. Terima kasih suster sudah mengerti perasaan saya. Kita harus berjuang bersama-sama. Benar sekali mbak, semangat dok. Saya butuh waktu untuk memikirkan permasalahan ini, Sus. Baik dok, saya juga mengerti akan situasi kita. Saya permisi sebentar. Halo, ke ruangan saya sekarang. Sus, kesini lagi sudah dicek. Oh, sudah sini. Masuk. Kali ini gimana sih? Jadi, laporan dari rekan saya. Kita ini harus realistis. Semua bergantung pada kepuasan pasien, terutama pasien dari kalangan atas. Jika ada penurunan dalam hal kepercayaan, itu bisa merugikan kita. Mengerti nggak ya? Tapi, saya memilih untuk memperjuangkan hak kesehatan yang setara bagi semua orang. Mungkin memang sulit, tetapi saya rasa banyak pasien dari kalangan bawah yang akan menghargai keputusan ini. Saya merasa bahwa kita harus lebih mendengarkan mereka yang sering terpinggirkan tempat. Ternyata ada sisi positif dari keputusan Anda. Saya memang mendengar beberapa kabar baik dari pasien kalangan bawah yang merasa dihargai. Namun, kita tetap harus berhati-hati dalam menangani pasien dari lapisan sosial agar semua pihak merasa diperlakukan dengan adil. Saya yakin Pak, kita bisa tetap adil tanpa harus membedakan pasien berdasarkan status sosial mereka. Saya akan terus berusaha untuk memberikan perawatan terbaik kepada siapapun, dengan tetap memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan layanan medis yang layak. Ya Pak, saya setuju dengan dokter Dina. Ini gimana sih kok lama banget? Dokternya mana ya? Oh itu tuh dokternya tuh. Suster dokter, boleh periksa adik saya duluan nggak? Aduh, mohon maaf ibu. Kita periksanya sesuai dengan aturannya di sini Bu. Untuk pemeriksaannya sesuai dengan nomor antrian. Terus bawa dulu ya Sus. Soalnya ini saya udah nunggu dari tadi, udah akhir juga lah. Mohon maaf ya Ibu. Untuk itu Ibu mungkin boleh nunggu sebentar dulu karena kami mau memeriksa pasien yang lebih dulu datangnya. Aduh ini gimana sih? Ada apa ini ribut-ribut? Pak tolong dong, ini kok layanannya nggak sesuai sih. Saya udah nunggu dari tadi loh. Ini adik saya sakit loh. Oh, maaf kakak, silakan ikuti peraturan yang ada di klinik ini. Silakan mengantri terlebih dahulu, nanti dipanggil nama. Ih gimana sih?
Kakak, lihat ini. Video apaan? Tapi ketika Allah berkata, perhatikan kalimatnya, wa annahu wa aghna wa aqna, dan dialah Allah yang menjadikan manusia kaya dan cukup. Pada bahasa manusia kaya dan miskin. Tapi ketika Allah berfirman kaya dan cukup, karena nggak ada Allah punya keinginan membuat hambanya miskin, nggak ada. Yang ada cukup, Pak. Miskin itu ketika seorang hamba nggak pernah merasa cukup, maka miskin dia. Jadi orang miskin itu bukan orang nggak punya. Orang miskin itu orang yang ketika diberi nggak pernah merasa cukup. Tabungan ratusan miliar, aset banyak, rumah mewah, mobil melimpah, masih korupsi. Itu orang miskin tuh, karena nggak pernah merasa cukup. Ya, yang nggak punya mobil bisa ke masjid. Yang dikasih sepeda, kasih mobil, kasih motor, masih belum cukup juga. Itu semua mengantarkan dia ke masjid. Miskin orang itu. Miskin. Jadi jangan bangga kalau harta Anda banyak, rumah Anda mewah, tapi itu belum mengantarkan Anda untuk ibadah. Berarti Anda masih miskin. Karena Anda belum merasa cukup. Kayaknya kita minta maaf deh Kak atas perbuatan kita waktu itu. Kayaknya iya juga ya. Ya Kak, ada apa? Di sini kami ingin meminta maaf atas kegaduhan yang kami lakukan waktu itu. Kegaduhan yang mana ya Kak? Yang kami menyerobot antrian pasien lain itu loh. Oh iya Kak, gak apa-apa, sudah saya maafkan. Tapi lain kali jangan begitu lagi ya Kak. Karena itu sudah aturan dari rumah sakit ini. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Apa boleh antarin ke ruang dokter Dian nggak ya Pak? Baik, kakaknya bisa ikuti saya. Baik Pak. Iya, Permisi Bu, bisa bicara sebentar? bisa. Silakan masuk. Masuk Kak. Dok, bisa bicara sebentar? Bisa. Ada yang bisa kami bantu? Dokter, saya di sini sebagai Kania, kakak dari pasien yang kemarin. Kami di sini ingin meminta maaf dok. Kami sadar kami terlalu terburu-buru dan tidak mengerti keputusan yang sudah dokter buat waktu itu. Kami merasa menyesal atas perbuatan yang sudah terjadi kemarin. Kami merasa sangat bersalah atas kejadian waktu itu. Kami berpikir bahwa semua hal itu harus dilihat dari segi kekayaan. Dan setelah dipikir-pikir, kami sadar bahwa pelayanan kesehatan tidak bergantung pada itu. Anak Bu Siti memang harus membutuhkan perawatan kesehatan yang mendesak, dan mereka yang harus kalian prioritaskan. Terima kasih Kak Kania dan Kak Dania atas niat baiknya untuk datang ke sini dan meminta maaf kepada kami. Memang benar, keputusan saya pada waktu itu dilihat berdasarkan kebutuhan pasien, bukan karena status sosial mereka. Kami juga sangat senang ya kalian bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Terkadang memang sulit untuk memahami apa yang lebih penting dalam pelayanan kesehatan. Kami belajar banyak dari kejadian ini. Dan kami tidak ingin lagi menjadi orang yang menuntut banyak. Dan kami sadar bahwa kesehatan itu hak semua orang dan tidak dilihat dari status sosial mereka. Tidak masalah Kak Fadia dan Kak Rania. Yang penting adalah kita belajar dan memperbaiki diri dari sekarang. Dan kami sangat senang ya mendengar perubahan ini. Terlebih kami hadir di sini untuk membantu siapa saja tanpa memandang status sosial mereka. Dan semoga kita bisa mendukung semua nilai-nilai yang ada yang kami perjuangkan di klinik ini. Oke, saya rasa pembahasan ini selesai ya. Terima kasih Dokter Dian dan Suster Ina. Terima kasih ya dokter, suster atas pengertiannya. Kami permisi keluar dulu. Silakan.
Berdasarkan dalam film pendek tersebut, dalam Islam keadilan adalah salah satu nilai utama yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan. Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Konteks pada film, tenaga kesehatan dalam film pendek tersebut berusaha menjalankan prinsip keadilan dengan memberikan prioritas kepada pasien yang lebih membutuhkan berdasarkan kondisi medis, bukan status sosial. Tindakan mereka mencerminkan nilai keadilan Islam, yaitu memberikan hak kepada yang berhak tanpa membeda-bedakan. Poin kedua, dalam Islam, kesehatan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperjuangkan untuk semua manusia. Rasulullah bersabda, tidak ada suatu nikmat yang lebih utama setelah iman selain kesehatan. Hadis riwayat Ahmad. Konteks dalam film, Dr. Dian menganggap pelayanan kesehatan sebagai amanah sehingga dia tidak membiarkan tekanan sosial mempengaruhi keputusannya untuk mengutamakan pasien miskin yang lebih membutuhkan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap manusia tanpa memandang status sosial, ras, dan kekayaan. Poin ketiga, Islam mengajarkan untuk bersikap penuh kasih sayang kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan membutuhkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Konteks dalam film, Suster Vina menunjukkan rahmah dengan berempati pada pasien miskin seperti Bu Siti. Karena pengalaman pribadinya tentang kesulitan ekonomi, sikapnya mencerminkan pentingnya rasa kasih sayang dalam memberikan pelayanan kesehatan yang manusiawi. Poin 4, Islam melarang sikap sombong dan angkuh seperti merasa diri lebih mulia karena harta atau status sosial. Quran Surat Luqman ayat 18, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Konteks dalam film, Rania dan Kania mencerminkan sikap sombong dan merasa layak mendapatkan prioritas karena kekayaan mereka. Namun, pada akhirnya mereka belajar bahwa kesombongan tidak pantas dalam konteks pelayanan kesehatan sebagaimana ajaran Islam mengingatkan bahwa semua manusia setara di mata Allah. Pesan akhir film ini, dalam Islam, segala bentuk pengabdian kepada manusia adalah bentuk ibadah kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Pelayanan kesehatan yang adil dan setara mencerminkan keyakinan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki hak sama atas nikmat kesehatan. Film ini menyampaikan nilai bahwa kesehatan bukanlah hak istimewa bagi kalangan tertentu, melainkan hak universal. Hal ini sejalan dengan Islam yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas segalanya. Dr. Dian sebagai simbol tenaga kesehatan yang berpegang pada prinsip ini menunjukkan bagaimana seorang muslim dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam profesi sehari-hari. Sekian penampilan film pendek dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.